kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali di hari Selasa dan kita bersyukur kalau Tuhan masih boleh izinkan kita berkumpul bersama di dalam ibadah doa pagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau dasari dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur kembali kalau pagi hari yang indah ini Tuhan boleh bangunkan kami dari tidur kami, dan kami boleh, sebelum kami melakukan aktivitas kami boleh dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar firman menjadi rema kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama dan ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup bukan hanya sekedar dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan yang berasalkan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Jelas sana ia berjanji, dikatakan dalam ayat ini, memberikan Roh Kudus untuk membimbing, untuk menguatkan, untuk memampukan mereka menjadi saksi Yerusalem, Samaria dan Yudea sampai ke ujung bumi. Demikian pula Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dipanggil Tuhan sebagai orang percaya untuk hidup
dalam pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Ada janji penyertaan Tuhan, Dia akan berikan Roh Kudus yang akan memimpin kita, menyertai setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa. Dia akan memberikan kita power. Power yang seperti apa? Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8a. Kata kuasa di sini dalam bahasa aslinya itu dinamis, memberikan kekuatan yang aktif seperti dinamit. Ya, ada kekuatan yang power yang kuat di sini diberikan. Kuasa ini bukan untuk pamer-pamer. Kuasa ini bukan untuk menjadi suatu kebanggaan, aku bisa menggunakan kekuatan Roh Kudus untuk aku bisa berbahasa roh, tidak, untuk menunjukkan kehebatan kita, tidak. Tapi ini untuk menghadapi tantangan kehidupan dan untuk kita dapat melayani, untuk kita dapat melakukan segala sesuatu dengan kehendak Tuhan. Nah, tanpa kuasa Roh Kudus, hidup rohani kita itu akan menjadi lemah dan mudah goyah. Kita tidak akan bisa menjaga keseimbangan karena Roh Kudus lah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dalam hati kita, untuk boleh mengingatkan kita bahwa oh, hari ini kau intan salah, hari ini kau berbuat ini. Dia mengingatkan kita, tapi terkadang kita tidak mendengarkan suara itu. Kita merasa kita benar. Maka Bapak Ibu Saudara, dengar segala suatu power yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, power untuk boleh mengingatkan kita, memberikan rambu-rambu peringatan, warning dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ibarat handphone yang canggih, secanggih apapun, kalau tidak ada baterainya nggak berguna, ya kan? Mau kita punya iPhone 11, 12 Pro, Pro Max, Pro Max dan segala macam obat sakit mah sekalipun, handphonenya itu mau berlipat-lipat, mau dibanting pun dia nggak pecah, mau jatuh dari Monas pun dia nggak pecah. Tapi kalau dia tidak punya baterai, dia tidak berguna. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mau sehebat apapun kita, mau sepintar apapun kita, mau seberkuasa apapun kita, kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, kita tidak berguna. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus yang diberikan itu menjadi power dalam kehidupan kita, Roh Kudus juga yang diberikan kepada kita itu menjadi kekuatan untuk kita bersaksi. Dia bukan hanya diberikan untuk menjadi kekuatan atas hidup kita, bukan untuk pribadi kita sendiri, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu diberikan kepada kita untuk kita boleh pergi keluar menjadi satu kesaksian. Maka Bapak Ibu Saudara, dikatakan aku akan memberikan Roh Kudus, tapi kamu akan menerima Roh Kudus, dan dikatakan di situ dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b, kamu akan menjadi saksiku, tetapi kamu akan menerima kuasa, tapi kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Kita jadi alatnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tugas utama kita adalah menjadi saksi. Jadi orang percaya bukan tidur-tiduran. Jadi orang percaya bukan hanya duduk diam pulang dari ibadah. Jadi orang percaya bukan hanya ikuti ibadah kategorial, bukan hanya ikuti cell group, bukan hanya ikuti klik saja. Tapi di sini dikatakan harus jadi saksi, bukan hanya sekedar pengikut. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi harus mau jadi saksi. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saksi adalah orang yang melihat, orang yang mengalami, orang yang menceritakan kebenaran. Artinya kita sudah melihat betapa Tuhan mau berkorban atas kehidupan kita. Kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana Dia mau mati untuk kita. Kita juga sudah mengalami yang namanya dipulihkan. Kita sudah mengalami yang namanya menerima Kristus dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita ceritakan kepada banyak orang dengan kesederhanaan yang kita miliki. Tidak perlu kita menggunakan bahasa-bahasa asli, tapi ketika kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita dan kita boleh ceritakan kepada banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari berikan diri kita untuk kita boleh menjadi saksi. Dengan pimpinan Roh Kudus, hidup kita pasti akan dapat bersaksi dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan kasih kita kepada sesama. Itu bukti kita memberitakan kasih Kristus. Kalaulah perkataan kita sudah nggak jadi berkat, kalaulah tindakan kita saja
suka menyakiti banyak orang. Kalaulah kasih kita tidak ada kepada sesama, banyak kali musuhnya, sikit-sikit sakit hati, sikit-sikit menggosip, sikit-sikit buat troublemaker di persekutuan, di gereja, di dalam acara-acara yang lain. Kayak mana orang mau melihat ada Kristus dalam diri kita kalau kita jadi trouble? Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang akan melihat Kristus dalam diri kita kalau Roh Kudus bekerja memimpin kita menjadi satu kesaksian yang hidup. Maka hati-hati ketika kita berkata, bertindak, melakukan segala sesuatu pada sesama, karena itu dilihat. Jangan sampai kita menyakiti dan kita membuat diri kita akhirnya tidak menanggapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam pimpin Roh Kudus artinya mau dibimbing dalam menceritakan kasih Tuhan yang luas. Mau dibimbing Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam pimpin Roh Kudus itu mau dibimbing. Artinya apa? Dikatakan di sana Tuhan mau supaya kita dibimbing untuk boleh menjadi satu kesaksian yang hidup. Jelas di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tidak harus sampai ke Yerusalem sana, kita nggak harus sampai ke Yudea, kita nggak harus sampai ke Samaria, kita nggak harus sampai ke ujung bumi. Di mana kita berdiri itu adalah ujung bumi kita. Maka Yerusalem itu dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan kita terdekat. Yudea dan Samaria itu luar kota, orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Ujung bumi itu di mana kita berpijak, kemana kita pergi, itulah ujung bumi kita. Artinya mulai dulu dari keluarga kita. Kalau keluarga kita saja belum menjadi suatu kesaksian hidup, bagaimana kita mau pergi keluar menjadi satu kesaksian? Mari kita selamatkan keluarga kita terlebih dahulu. Jangan kita boleh hebat pelayanan di luar, jangan kita boleh hebat dipakai Tuhan secara luar biasa di luar, dipakai oleh Tuhan, tapi keluarga kita masih aut-autan. Maka Bapak Ibu Saudara, mulai dari keluarga kita dulu, baru kita beranjak keluar menjadi satu kesaksian yang hidup. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus pimpin kita, biarkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita, untuk kita boleh menjadi satu kesaksian yang hidup, yang luas, untuk boleh menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk boleh menyampaikan misi Tuhan kepada banyak orang. Untuk itu, hidup dalam pimpinan Roh Kudus bukan hanya tentang pengalaman rohani yang luar biasa, bukan sekedar pelayanan yang hebat, bukan sekedar dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi tentang bagaimana kita boleh menjadi garam dan terang di keluarga, di luar, di lingkungan, di persekutuan kita. Itu adalah orang-orang yang mampu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat kedalaman diri kita. Sudahkah kita berani menjadi satu kesaksian itu dengan mengandalkan Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita? Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita, nama Tuhan dipermuliakan, kita puji Dia. Kita mau katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah
Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan, menguatkan kami untuk kami boleh terus menyadari bahwa kami adalah saksi, kami adalah alat Tuhan yang mau Tuhan pakai untuk boleh menjadi satu kesaksian hidup. Jadikan kami berkat, jadikan kami teladan lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami, supaya melalui perkataan, tindakan, perbuatan kami boleh mencerminkan, kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi alat Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah hidup kami selalu dan terus akan dipimpin dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami rindu Kau terus menolong memberkati gereja-Mu, GMI Jakarta Pusat, pimpin sertai lindungi jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, berkati jemaat-Mu, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga mereka. Engkau yang terus menolong memberkati, bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang sedang dalam mengalami kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit mereka, pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang bergumul, Jemaat-Mu yang sedang mengalami persoalan, Jemaat-Mu yang sedang dalam menanti hal-hal yang baik dalam keluarga mereka, malah pada pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjadi pengingat, penguat, penopang dalam kehidupan mereka, untuk mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba juga terus menyerahkan gereja-Mu GMI Wilayah 2 dalam proses pembangunan geraha. Tuhan menolong memberkati sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan, dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan untuk pos pelayanan biji soya dari Jayapura yang akan diresmikan dalam beberapa tahun sudah diproses dalam pembangunan. Tuhan, Kau memberkati acara demi acara supaya peresmian ini boleh berjalan dengan baik. Para tim misi, Pak Pendeta, DS dan juga Bishop yang akan menghadiri ya Tuhan, Kau berkati menyertai perjalanan mereka sehingga mereka boleh sampai dan pulang lagi dalam keadaan sehat dalam pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga bangsa dan negara ini boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus telah menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.